Hingga saat Orde Baru berkuasa, Amerika lah yang dipastikan memegang kendali. Itu artinya sejak zaman Orde Baru Amerika sudah memegang kendali atas Indonesia. Memang betul Indonesia memiliki sejarah yang rumit dengan kedua negara tersebut. Namun, saat ini semua kebijakannya tergantung pada pemimpin atau ruler pengendali Indonesia. Yang pastinya, kedua negara itu pernah mengacaukan Indonesia dan pernah membangun Indonesia juga. Selamat sore Pak Samsul. Selamat sore. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Saya ingin menanyakan sesuatu ke Bapak, apakah Bapak punya waktu? Buat kamu, saya selalu punya waktu luang. Baiklah, kalau begitu kita cari tempat yang lebih nyaman supaya bisa lebih santai. Oke. Saya sebagai generasi muda ingin bertanya tentang geopolitik Indonesia. Terlebih hubungan antara Indonesia dengan Amerika dan China. Karena sudah banyak pembicaraan jika Amerika dan China sedang memperebutkan Indonesia. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Amerika dan China memperebutkan Indonesia ya. Jika kita membicarakan ini, maka kita jangan hanya melihat masa sekarang atau masa 10 tahun terakhir, tapi kita harus melihat sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia keduanya sudah melirik ke Indonesia. Awalnya masalah ideologi yang membuat Indonesia diincar oleh kedua negara besar itu, antara komunis dan demokrasi pihak barat. Itu awalnya. Hingga saat Orde Baru berkuasa, Amerika lah yang dipastikan memegang kendali. Itu artinya sejak zaman Orde Baru Amerika sudah memegang kendali atas Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Itulah yang dikatakan Bosman. Lalu dalam 10 tahun terakhir ini, China menjadi mitra dagang Indonesia. Dalam era perang dagang sejak tahun 2018, Amerika versus China. Tapi itu bukan berarti Indonesia sedang menjadi proksi perang ekonomi dua negara tersebut kan? Indonesia memang menyatakan netral terhadap kedua pihak tersebut. Namun lebih condong ke China untuk urusan proyek dan lebih condong ke Amerika untuk urusan hutang negara. Itulah strategi politik luar negeri Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Jadi, dua negara berebut Indonesia dan Indonesia bersikap netral. Tujuannya agar mendapatkan manfaat dari keduanya. Itu strategi luar negeri Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Untuk hutang, itu adalah strategi luar negeri Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Amerika menawarkan akses ke jaringan perdagangan global aliansi internasional, persenjataan dan jaminan keamanan dengan sejumlah syarat, yang disebut military approach. Di sisi lain, China menawarkan pertumbuhan ekonomi tanpa syarat apapun selain bunga pinjaman dan off-taker barang hasil produksi tadi yang kebanyakan adalah bahan tambang. Kemudian membangun infrastruktur jalanan, perdagangan barang kebutuhan pokok, pertukaran budaya dan pendidikan yang disebut economic approach. Jika begitu, bukankah Indonesia memiliki sejarah yang rumit dengan Amerika dan China? Memang betul Indonesia memiliki sejarah yang rumit dengan kedua negara tersebut. Namun, saat ini semua kebijakannya tergantung pada pemimpin atau ruler pengendali Indonesia. Yang pastinya, kedua negara itu pernah mengacaukan Indonesia dan pernah membangun Indonesia juga. Jadi, keduanya pernah mengacaukan Indonesia dan membantu membangunnya kembali. Ya, begitulah, seperti yang kita lihat. Tapi kenapa kita masih saja mau bekerja sama padahal mereka pernah mengacaukan negara ini? Itu karena bangsa ini dihuni oleh orang-orang yang hebat, dan memiliki budaya yang hebat. Negara ini memiliki budaya tinggi untuk memaafkan. Tapi kalau kita berbicara tentang negara ini, sesungguhnya, secara teknis ancaman itu datangnya paling banyak dari dalam negeri. Jadi, hubungan geopolitik itu tidak terlalu mengancam, tapi justru ancaman itu lebih banyak dari dalam negeri. Kenapa bisa begitu, Pak? Coba saja bayangkan, dengan 1.300 suku bangsa, dengan 700 bahasa dan dengan 18.000 pulau. Persatuan dan kesatuan adalah masalah yang paling rumit di negara ini, yang mengingat dalam 100 tahun terakhir,
Ada lebih dari 100 kerajaan kecil-kecil di Indonesia yang sangat sulit dipersatukan, atau untuk mempertahankan keberadaannya sangat sulit sekali. Atas kendali luasnya wilayah dan beragamnya etnis, bahasa, dan keyakinan. Benar sekali, Pak. Dengan berbagai suku, bahasa serta masih dipisah dalam belasan ribu pulau, ancaman perpecahan justru lebih besar. Intinya siapa presiden 2024 yang akan dipilih atau menjadi pilihan kedua negara tersebut? Jika saya harus menjawab pertanyaan siapa presiden yang akan dipilih oleh kedua negara tersebut, saya hanya bisa menjawab jika setiap orang pasti memiliki pemikirannya sendiri, dan memiliki penilaiannya sendiri. Jadi silahkan menyimpulkannya sendiri. Tapi, bagi saya yang hanya rakyat jelata, yang hanya punya pemikiran pendek, justru otak saya tidak sampai kalau harus mikir sampai ke geopolitik. Karena yang ada di pikiran saya saat ini hanya kerja, kerja, dan kerja. Setiap hari pikiran kita hanya sibuk dengan urusan bagaimana caranya agar piring kita selalu terisi pada saat perut kita merasa lapar. Kita hanya memiliki harapan, ke depannya, siapapun yang nantinya akan menjadi presiden Indonesia, bisa membuat piring milik seluruh rakyat Indonesia bisa terisi pada saat perutnya sedang lapar. Baiklah, siapapun presidennya, negara luar manapun yang memiliki kendali atas Indonesia, itu tidak terlalu penting. Karena bagi kita yang awam, yang penting rakyatnya bisa makmur. Sehingga tidak ada satupun anak bangsa yang kelaparan atau sulit untuk mencari makan. Terima kasih banyak, Pak.